Kalau misalnya lu mau kaya banget di negeri manapun, lu bisa punya konsesi tambang itu selesai. Nah, artinya pasti melibatkan sesuatu keharaman karena untuk punya konsesi itu berarti aku harus apa? Aku harus nyogok orang. Iya. Lalu terus kemudian untuk dapat modal untuk ekstraksi aku harus pergi ke bank dan segala macam. Jadi aku sepakat untuk sampai di titik paling kaya itu memang kita sangat dekat sekali dengan maksiat. Tapi kalau cuma untuk menghidupi keluarga gitu kan, misalnya kayak aku misalnya, kayak Koi misalnya milih bisnis travel atau jual buku dan segala macam, bisnis edukasi dan seterusnya, itu jauh lebih mudah, lebih murah dan bisa untuk bisa untuk survive. Cuman nggak akan kaya. Nggak akan kaya banget gitu maksudnya. Dan di Islam juga nggak boleh bisnis tambang kan? Betul. Karena itulah Islam. Karena Islam tuh tahu kalau ada orang jahat kayak aku dan aku mau untuk berbisnis dengan cara jadi kaya banget, dia membatasi itu supaya tidak terjadi dengan sistem itu. Maka aku bilangkan dari awal sistem. Nah, makanya di dalam sistem Islam misalnya dibatasin individu nggak boleh ngambil bisnis yang itu kemanfaatannya harus untuk orang banyak seperti tambang. Nah, itu cara Islam membatasi. Sehingga contoh aku bisa bergerak di consumer goods misalnya. Berarti kalau misalnya aku mau jual misalnya kayak daily life kalau barang harian tuh namanya ya consumer goods ya. Ya aku mau jual misalnya pasta gigi misalnya. Ya aku bisa jual pasta gigi dan Koi pun juga bisa. Kita bersaing secara sehat, kita bersaing secara fair. Nah, itu bisnis di titik itu pun masih bisa berpotensi haram kan. Tapi setidaknya tidak langsung seperti bisnis yang kayak tadi.